saya ingin menyapa dosen pengampu kita, yakni Bapak Ahmad Fatoni. Selamat pagi, Bapak Ahmad Fatoni, dan juga untuk semua teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Sosiologi Sastra ingin menyampaikan materi yang sudah kita diskusikan kemarin dan juga sudah kita cari materinya. Dan sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Bagi Artamevia. Kemudian di kelompok saya juga ada Mbak Bella Fitriani. Selain itu ada juga Mbak Sela Pangestu. Dosen nyentri. Selanjutnya kita langsung saja masuk pada materi. Yang pertama adalah sosiologi karya sastra. Monggo Mbak Sela bisa dijelaskan kepada teman-teman. Baik, terima kasih waktunya. Pengertian sosiologi karya. Sosiologi karya sastra adalah kajian sosiologi sastra yang karya sastra dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial yang hidup dalam masyarakat. Fokus perhatian sosiologi karya sastra adalah pada isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri dan berkaitan dengan masalah sosial. Dikutip oleh Walek dan Warren 1994. Sastra dikatakan sebagai media refleksi sosial. Karya sastra adalah dokumen sosial budaya yang dapat digunakan untuk melihat suatu fenomena yang terjadi pada suatu masyarakat pada masa tertentu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk materi sejarah dan karya sastra akan disampaikan oleh Mbak Sela Pangestu Ningtyas. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Mbak Bagia. Sejarah dan karya sastra. Ringwood mengawal pembahasannya dengan pentingnya keterampilan dan usaha keras untuk melacak bagaimana kerja sastra dapat diterima oleh masyarakat tertentu pada peristiwa sejarah tertentu. Berikutnya ia mengilustrasikan perjalanan kesastraan Guy de Maupassant hingga diterima di Inggris pada tahun 1980-an dan 1990-an dengan efek transisi yang dibumbui seksualitas dan kenaifan sebagai satu bentuk modernitas kekaryaan. Seksualitas dalam novel Thomas Hardy dan George Moore dipandang lebih terbuka dibandingkan dengan karya Dickens dan Eliot. Karya sastra. Fokus perhatian sosiologi karya sastra adalah pada isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri dan yang berkaitan dengan masalah sosial. Oleh Watt Piodamono 1979-4, sosiologi karya sastra mengkaji sastra sebagai cermin masyarakat. Apa yang tersirat dalam karya sastra dianggap mencerminkan atau menggambarkan kembali realitas yang terdapat dalam masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Baikia. Sosiologi pembaca dan dampak sosiologi karya sastra. Pembaca merupakan audiens yang dituju oleh pengarang dalam menciptakan karya sastranya dalam hubungannya dengan masyarakat pembaca atau publiknya. Menurut Wallet dan Warren, pada tahun 1994, seorang sastrawan tidak hanya mengikuti selera publiknya atau pelindungnya, tapi juga menciptakan publiknya. Menurutnya, banyak sastrawan yang melakukan hal tersebut. Misalnya, penyair kolorit, sastrawan baru harus menciptakan citra rasa baru untuk dinikmati oleh publiknya.
dampak dan fungsi sosial karya sastra setelah sampai kepada pembaca. Karya sastra akan dibaca, dihayati, dan dinikmati pembaca. Sosiologi karya sastra. Bila dipandang berdasarkan aspek sosiologi karya sastra, novel memiliki banyak tujuan yang diinginkan pengarang bagi para pembacanya. Tujuan tersebut dapat kita simpulkan dengan melihat amanat-amanat yang terdapat dalam novel. Setelah menganalisis lebih dari dalam setiap amanat-amanat yang disampaikan secara tersirat dalam novel. Kesimpulan, dengan demikian sosiologi karya sastra adalah ilmu yang mengaji atau menelaah karya sastra yang menghubungkannya dengan perilaku sosial dan bertujuan agar masyarakat dapat mengambil pelajaran yang ada dalam karya tersebut, sehingga perilaku masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi karya sastra itu hanya tiruan dari dunia nyata, kemudian nilai-nilai yang ada dalam dunia nyata tersebut dimasukkan atau dikemas dengan adanya unsur estetika oleh pengarang agar masyarakat pembaca atau kita sebagai pembaca itu dapat memetik nilai-nilai tersebut dan menjadikan nilai tersebut pedoman dan agar kita juga bisa memperbaiki diri kita. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila ada yang bertanya, dipersilakan. Atau mungkin menambahkan, menanggapi, menyanggah, dipersilakan. Mbak, kalau tidak ada yang tanya, saya mau tanya. Begini, tadi kan dijelaskan bahwa sastra itu merupakan refleksi dari dunia nyata. Nah, sedangkan sastra itu sendiri tadi kalau tidak salah dibagi menjadi dua ya, ada yang fiksi, ada yang non fiksi. Yang fiksi contohnya seperti puisi, sedangkan yang non fiksi kayak biografi seperti itu. Nah, tentunya fiksi ini kan bukan dari tiruan atau refleksi dari dunia nyata. Nah, bagaimana terkait dengan hal tersebut, Mbak? Intinya itu gimana? Enggak. Monggo dilanjutkan Mas Ilyas. Gimana apa refleksinya itu harus semuanya benar-benar diterapkan di dalam karya sastra tersebut? Seperti itu. Menurut saya refleksi sastra itu dari dunia nyata ya, tapi ada juga refleksi sastra itu dari ide pengarangnya. Jadi pengarangnya itu memiliki ide tersendiri, kemudian idenya tersebut dikemas dengan mengedepankan unsur estetika, kemudian adalah karya sastra. Jadi menurut saya refleksi itu ya nggak melulu dari dunia nyata, ada juga dari imajinasinya pengarang tersebut. Jadi maksudnya disendirikan karya sastra fiksi dan non fiksi. Ya, apakah harus disendirikan gitu, Mbak? Kalau fiksi ya fiksi aja, kalau non fiksi aja gitu. Dalam sebuah karya itu maksudnya disendirikan, harus misalnya karya A itu harus murni fiksi dan non fiksi gitu tah, Mas, maksudnya. Bagaimana, Mas? Maksudnya gini, Mbak, apakah kalau karyanya itu fiksi harus fiksi, tidak ada campuran dari misalkan non fiksi? Kayak non fiksi kan kayak geografi gitu, biografi seperti itu kan, Mbak. Apakah boleh ada campuran fiksi? Fiksi apa? Maksudnya Mas Ilyas itu buku fiksi sendiri sama non fiksi sendiri gitu tah? Saya juga nggak memahami pertanyaannya. Ini loh, Mbak, ke pertanyaan yang pertama tadi.
karya sastra itu kan ada yang fiksi, ada yang non fiksi. Nah, sedangkan kalau kan tadi dijelaskan bahwa karya sastra merupakan refleksi, ya, cerminan dari dunia nyata. Nah, sedangkan non fiksi itu sendiri kan kebalikan dari kenyataan. Bukan kenyataan seperti itu, Mbak? Mungkin refleksi dari kehidupan nyata itu, kata refleksi itu kan nggak harus sama persis gitu loh. Enggak sih. Refleksi kan tiruan dari kehidupan nyata dalam sebuah karya sastra. Mungkin dalam tiruan tersebut yang non fiksi itu ya mungkin sedikit, maksudnya ada tiruan dalam dunia nyatanya, cuman nggak jangan mungkin dong, nggak meyakinkan. Ya menurut saya itu mana ya, refleksi dalam kehidupan nyata itu nggak harus sama persis dengan kehidupan nyata yang plot gitu loh. Dan menurut saya pada karya sastra non fiksi itu merupakan ya refleksi dari dunia nyata, tapi ditambahkan dengan imajinasi dari pengarang atau penulisnya tersebut. Jadi mungkin menurut saya ya buku fiksi itu juga terinspirasi dari dunia nyata. Jadi semua itu terinspirasi dari apa yang kita alami walaupun tidak sama persis. Kalau terinspirasi dari, misalkan kan kalau dalam novel Terelia itu ada apa ya? Misal ada itu kursi yang bisa terbang itu kan ya. Ada salah satu novel Terelia tapi saya lupa namanya. Itu direfleksikan sama pengarangnya bahwa ada kursi yang bisa terbang. Itu kan benda kursi itu kan dari kehidupan nyata, refleksi dari kehidupan nyata. Dan kursi bisa terbang itu kan imajinasi dari penulisnya itu tadi. Jadi menurut saya yang karya sastra non fiksi itu juga masih ada refleksi dari kehidupan nyatanya, cuman itu tadi bercampur dengan ide dari pengarangnya itu. Mbak coba jelaskan dulu refleksi itu apa sih, Mbak? Refleksi itu tiruan sepertinya. Sepertinya lagi. Menurut Mas Ilyas apa? Menurut saya kayak refleksi itu pemantulan atau kayak persamaan gitu. Menurut saya tergantung kata selanjutnya sih. Refleksi itu cerminan, Mbak, gambaran. Kalau tiruan berarti salah. Diam nak. Ada makna lain, gerakan, pantulan dari luar kemauan kesadaran. Di KBBI kayak gitu. Belum mondare. Tapi refleksi sastra itu Itu loh. cerminan sastra. Cerminan dari sosial, Mbak. Bisa juga cerminan atau gambaran gitu. Iya, cerminan atau gambaran di masyarakat. Djoko Winurbo menggambarkan itu kan di puisinya Kamus Kecil. Beliau mengatakan itu
sedangkan pemulung tidak pernah merasa gembira gitu. Jadi mengatakan huruf R jadi L. apa kayak typo gitu, menggunakan L bukan R, bukan tidak pernah tapi tidak pernah gitu. Nah, di dunia nyata kan seperti itu. Kalau ada pemimpin yang gagap gitu kan, kayak kurang dihargai oleh masyarakatnya. Nah, itu refleksi. Ya berarti tiruan apa ya? Mungkin saya sedikit menambahkan ya. Jadi refleksi apa yang dimaksud, ini pendapat saya, yang dimaksud buat tadi itu refleksi dari karya sastra itu bukan hanya untuk belum maksud saya refleksi itu nggak hanya di karya non fiksi saja, tapi juga di karya fiksi juga. Dan yang dimaksud refleksi di sini itu bukan kayak nama atau kejadiannya yang benar-benar sama dengan aslinya, tapi lebih ke bagaimana refleksi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat tersebut. Bisa jadi di dalam sebuah novel itu yang direfleksikan dalam novel tersebut refleksi nilai-nilai kejujuran atau nilai kedermawanan. Jadi nggak harus refleksi itu benar-benar mirip dengan kejadian yang ada, nama yang ada, peristiwa yang ada, itu bukan seperti itu yang saya pahami. Tapi refleksi juga bisa dimaksudkan adalah merefleksikan nilai-nilai yang ada di kehidupan tersebut. Itu pendapat saya. Sekadar menambahkan. Gimana? Lihat. Iya Mbak, sudah. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi yang lainnya. Mbak tanya lagi Mbak. Tadi kan disebutkan kalau bukan tadi, kalau kita kan tahu kalau karya sastra berupa puisi, cerpen dan lain sebagainya itu. Nah, di kehidupan modern sekarang kan ada yang namanya kalau ada aplikasi media sosial, contohnya kayak Twitter lah, di situ banyak orang mencurahkan baik berupa kata-kata dan lain sebagainya, atau curhat seperti itu kan. Nah, itu sudah termasuk karya sastra apa belum? Itu kan berupa tulisan. Apa karya sastra itu harus dibukukan atau dipublish melalui media-media tertentu? Itu Mbak pertanyaannya. Menurut saya, karya sastra itu kalau seumpama pengarangnya bilang kalau ini karya sastra, ya tidak termasuk karya sastra. Jadi tergantung pengarangnya. Kalau misalkan seperti puisi yang pernah dijelaskan sama Pak Fatoni, tapi saya lupa puisinya. Itu kan puisinya cuma berapa bait dan itu sudah jadi puisi. Jadi saya berpandangan dari itu, ya sudah, berarti sastra itu, maksudnya karya sastra itu disebut karya sastra kalau pengarangnya menyebutnya karya sastra. Mungkin Mbak Sela atau Mbak Bella bisa menambahkan, monggo. Berarti meskipun itu mengandung unsur keindahan, kemudian kalau pengarangnya tidak memaksudkan kalau itu dijadikan puisi dan lain sebagainya, berarti bukan termasuk karya sastra ya. Sedangkan sekarang itu kan banyak ketika seorang freelancer mengatakan sesuatu dan itu dianggap bijak oleh seseorang, kadang kan di-repost seperti itu Mbak. Apa masih belum dikatakan sebagai karya sastra? Kalau menurut saya ya, kalau tujuannya untuk estetika sudah termasuk karya sastra. Itu kan kembali lagi ke niat pengarang kan tadi. Iya, kalau menurut saya kan karya sastra kan ungkapan pribadi manusia
kayak pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan, terus dilukiskan dalam tulisan, itu sudah termasuk karya sastra. Berarti menurut Mbak Bella sudah termasuk karya sastra ya. Melihat sekarang kan banyak orang itu lebih mencurahkan pemikirannya di media sosial daripada di buku ya. Soalnya kan lebih cepat laku di media sosial. Karena kalau mau mencetak buku, sedangkan orang itu nggak punya nama kan ya sulit untuk memasarkan karyanya tersebut. Pada akhirnya kan lebih memilih media sosial. Iya, menurut saya curhatan seseorang itu juga termasuk sastra. Kalau tergantung mau dipublish di mana, itu kan hanya sebuah media untuk mempublishnya. Saya ya. Mbak, terima kasih atas masukannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mbak Zara, sepertinya mau menanyakan apakah tadi. Saya mau bertanya mengenai novel yang tadi kan sudah disebutkan ya Mbak ya. Kan novel juga baik non-fiksi maupun fiksi itu kan termasuk karya sastra. Kan biasanya di novel itu ada yang genrenya, ada yang horor ataupun genre-genre lainnya. Kan tidak semua novel itu mengandung nilai-nilai yang baik atau mencontohkan perilaku yang baik. Bagaimana cara kita untuk bisa, kan publish itu juga butuh proses juga kan, untuk mensortir, mengedit untuk novelnya biar nggak mengandung nilai-nilai negatif yang terlalu mana gitu. Menurut Anda bagaimana? Di sosiologi sastra kan perilaku sosial yang bertujuan untuk mengambil perilaku yang baik yang bisa dicontoh oleh masyarakat. Iya Mbak. Di novel terkadang ada nilai-nilai buruk gitu kan Mbak, maksudnya diberitakan. Jadi kita sebagai pembaca mungkin dalam novel tersebut memang pengarang sengaja menuliskan, maksudnya merefleksikan perilaku sosial yang buruk pada karya tersebut. Tetapi pengarang kebanyakan juga memberikan, maksudnya akibat dari misalkan si A melakukan perbuatan buruk seperti ini, kemudian pengarang juga kebanyakan memberikan akibat dari melakukan perbuatan ini itu seperti apa gitu dalam novel tersebut. Kan kita sebagai pembaca ya bisa mengambil hikmah dari pembaca tersebut bahwa kelakuan yang seperti ini itu bisa mengakibatkan seperti ini, dan seharusnya kita bagaimana. Dan sebagai pembaca juga harus disiapkan untuk menyaring apa-apa yang ada dalam novel tersebut untuk kita terapkan atau mungkin bisa menjadi prinsip kita. Bagaimana kalau yang baca itu masih dia nggak tahu ya kalau itu novelnya itu bukan untuk usianya? Apakah harus ada bimbingan dari orang tua atau ya kadang anak-anak kan masih bisa memilah-milah maupun mencari. Ya, mungkin Mbak Sela bisa jawab. Menurut saya ya Mbak, penulis itu aja ada
kayak pembatasan usia, bukan maksudnya kayak anak-anak itu kebanyakan yang menulis anak-anak seperti itu. Jadi di depan covernya aja itu udah terlihat mana yang untuk anak-anak dan yang bukan. Dan menurut saya kalau banyak hal yang negatif, menurut saya tidak terjual bebas menurut saya ya. Hanya terjual tapi kayak dibatasi gitu Mbak. Mbak Sela bisa menambahkan mungkin? Ya mungkin ketika anak kecil mau beli novel tersebut ya Mbak, misal. Terus kan penjualnya kan pasti dilihat dulu dong orangnya. Anak ini kan masih di bawah umur dan gimana ya? Mungkin penjualnya itu mengasih tahu terlebih dahulu gitu Mbak. Kalau buku ini tuh masih belum masih belum layak lah untuk dibaca sama anak tersebut. Ya, saya seperti itu Mbak. Ya mungkin Kecuali kayak dipublish di sosmed kayak di Twitter itu kan siapa aja bisa baca, dan kita kan nggak bisa kontrol siapa orang yang bisa membaca tulisan kita. Jadi harus ada menurut saya pengertian dari orang tua yang memberi pengertian mana yang harus dibaca dan mana yang tidak gitu. Karena kan kita seseorang penulis kan nggak bisa ya mengontrol yang habis kita rilis, kita kayak mengontrol bukunya lari kemana kan nggak bisa Pak. inilah Ya, pentingnya orang tua juga Mbak. Jadi orang tua dan keluarga juga sangat-sangat mempengaruhi anak tersebut dalam apa-apa yang dipelajarinya, dimainkan, terus dicontoh, dan mungkin juga penanaman nilai agama atau nilai-nilai yang baik sejak dini juga diperlukan agar anak ini kalau sudah tumbuh itu sudah tahu mana yang seharusnya sudah layak dia konsumsi dan masih belum layak dia konsumsi. Jadi dia sudah memiliki batasan-batasan tersendiri untuk hal-hal yang seperti itu. Iya Mbak, terima kasih jawabannya. Masih adakah lagi yang bertanya atau penyangga menambahkan? Atau jika sudah tidak ada, saya akan menutup presentasi pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan support dari teman-teman. Bagi yang bertanya, menambahkan, menyangga, saya mengucapkan terima kasih karena hal tersebut bisa menjadikan presentasi kita pada pagi hari ini dengan lancar. Saya sebagai moderator juga memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa catatannya nanti ya, hasil diskusi dikirimkan beserta nanti kalau ada revisi. Oke, saya mau Bella, ada Bella. Oke Pak. Sosiologi itu apa, Bella? Sosiologi itu ilmu yang membahas tentang aspek masyarakat. Bagia, sosiologi itu apa? Ada Bagia? Ya Pak, saya. Sosiologi itu ya itu Pak, ilmu yang mempelajari tentang perilaku masyarakat. Oke, Sheila,
Bagaimana sosiologi itu? Ya kurang lebih sama kayak Mbak Bella, aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya dalam kehidupan manusia, Pak. Shirley ada Shirley? Ya Pak, ada. Ya. Silakan dijawab, sosiologi itu apa? Ini sama kayak pendapat Mbak Begia tadi mengenai pengetahuan ilmu tentang sifat atau perilaku kehidupan di dalam bermasyarakat, Pak. Oke, sekarang coba Ilyas, apa sosiologi Ilyas? Sosiologi ini membahas tentang aspek perilaku manusia dalam masyarakat, Pak. Oke. Jadi tentang baik buruk, baik tentang perannya di masyarakat dan lain sebagainya. Tentang perilaku manusia dalam bersosial. Zahra? Mana Zahra? Silakan bersuara, sosiologi itu apa? Sosiologi menurut saya itu Pak, nilai-nilai yang ada dalam perilaku manusia, aturan, etika, hubungan sosial masyarakat, dan pengaruhnya dalam kemasyarakatan. Quintana? Kurang lebih sama kayak pendapatnya Bella itu, Pak. Duh, saya belum tanya. Sosiologi itu berasal dari kata apa? Sosio dan logos. Quintana, saya tanya Quintana dulu. Sosiologi berasal dari kata socius yang berarti kawan atau teman, dan kata Yunani yaitu logos yang memiliki arti pengetahuan. Oke, coba yang lain. Vian? Vian, ada Vian? Ayo coba Vian. Andra Vian apa Pak? Iya. Memang ada Vian yang lain kah? Oh iya Pak. Iya Pak. Oh, artinya itu Pak, sosiologi. Ya. Dari asal katanya apa? Sosiologi. Sosiologi itu berasal dari kata Latin, Pak. Berasal dari kata Latin kalau nggak salah itu. Sosius itu artinya kawan atau teman, sedangkan logos itu artinya ilmu pengetahuan. Kalau dari asal katanya begitu, berarti kalau digabung menghasilkan makna baru. Maknanya apa? Kalau digabungkan, kalau menurut saya itu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Seperti itu, Pak. Nah, harusnya begitu. Jadi ya kalau menjawab itu dicari tahu asal katanya. Ya. Karena yang saya tanyakan tidak hanya sosial tapi sosiologi, ada logi, logos, keilmuan. Ya, jadi itu.
Nah, kalau sosiologi sastra itu bagaimana definisinya menurut Baigia? Sosiologi sastra menurut saya berasal dari dua kata, sosiologi dan sastra. Yang sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, dan sastra adalah ide atau pemikiran dari pengarang yang dikemas dengan mengedepankan unsur estetika. Jadi sosiologi sastra adalah refleksi ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia yang sudah dikemas oleh pengarang dengan unsur estetika. Oke. Kamu sekarang ada di prodi apa, Baigia? Pendidikan Bahasa Indonesia. Pendidikan Bahasa Indonesia. Mempelajari mata kuliah apa ini sekarang? Sosiologi sastra. Sosiologi sastra. Berarti payung besarnya itu adalah sastra, bukan sosiologinya, bukan sosialnya. Yang kamu jawab tadi itu boleh dijawab kalau kamu prodi ilmu sosial. Ya. Jadi harus dijawab dengan perspektif ilmu sastra, bukan ilmu sosial. Ayo coba Rizky. Pertanyaan yang sama. Pak. Artinya ini kenapa nih Bang? Sosiologi sastranya. Ya, apa arti sosiologi sastra? Ini kan kalau kan bahas tentang sastra. Terus itu sosiologi itu kan artinya kan bahas tentang pengetahuan tentang mencakup dan lingkungan masyarakat. Ya sastra niku ilmu. Nanti ngomong Pak mirip sampai niku mau Pak. Sampai Mbak bagian niku mau Pak kalau Pak. Silakan diperjelas lagi Anissa. Iya, Pak. Ya, silakan diperjelas lagi. Jadi sosiologi sastra adalah yang membahas tentang aspek-aspek sosial di dalam karya sastra. Nah, karya sastra sendiri ini masuk dalam kajian sastra, yaitu karya-karya yang memiliki unsur sosial di dalamnya. Sudah, Pak? Atau kurang? Oke. Satu lagi, sekarang lebih spesifik. Dina? Azalia? Iya, Pak.
Cara kerja sosiologi sastra itu ada berapa? Cara kerja sosiologi sastra nggih. Ilo? Fitri Ilo? Iya, Pak. Ya, silakan dijawab. Tadi tentang cara kerja nggih, Pak. Cara kerja dalam sosiologi sastra itu ada 4, yaitu sosiologi pengarang, sosiologi karya, sosiologi pembaca, dan penerbit. Tetapi yang lebih spesifik yaitu 3, yaitu sosiologi karya, pengarang, dan pembaca. Oke. Fitriana Nadila? Iya, Pak. Sama Pak, seperti Fitri Ilo. Belum, saya belum bertanya, belum. Fitriana Nadila, tadi disebutkan ada 4 cara kerjanya. Ya, yang pertama sosiologi pengarang yang kemarin sudah dipresentasikan. Yang sekarang sosiologi karya. Nah, cara kerja sosiologi karya itu bagaimana? Dari hasil presentasi tadi. Kalau sosiologi sastra ada 4. Kalau sosiologi karya? Sosiologi karya ya seperti yang ada di karya sastra itu, Pak. Terdiri dari beberapa karya. Seperti cerpen, novel, drama itu. Itu kan jenis karya sastra. Yang presentasi tadi. Silakan dijawab. Ya, sosiologi sastra itu merefleksikan kehidupan nyata ke dalam karya sastra. Baik ya. Sosiologi sastra, cara kerjanya ada 4. Kalau sosiologi karya ada berapa? Ilyas, mana Ilyas? Ya. Belum ada di presentasinya teman-teman tadi, Pak. Loh, masa saya sudah membaca kok tidak ada? Sudah dibaca atau belum? Di PPT tadi juga ada. Sudah dibaca, Pak. Iya, apa berarti? Oke, sambil dicari jawabannya, saya sekarang mau tanya pada siapa ini yang belum saya tanya? Elvira. Elvira? Nggih, Pak. Kamu di rumah punya toko kelontong? Nggak punya, Pak. Nggak punya. Oke. Gini kok, Pak, fokusnya pada isi karya tersebut, tujuan, serta hal-hal yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri. Jadi ada 3, Pak. Apa? Coba diulangi. Yang pertama, isi dari karya sastra tersebut, kemudian tujuan. Yang ketiga adalah hal-hal yang tersirat dalam diri. Oke. Ini disambung dengan pertanyaan selanjutnya. Tadi Elvira, sekarang ya dilanjutkan. Sekarang Elvira dilanjutkan ke pertanyaannya. Untuk memperjelas konsep sosiologi
karya. Tadi sudah ada yang menyinggung soal baik dan buruk ya. Sekarang Elvira, misalkan kamu menjadi penjual toko kelontong. Kemudian ada anak SD kelas 2 membeli rokok. Terus bagaimana? Silakan direspon, Elvira, bagaimana? Ya, kalau menurut saya tuh Elvira, kamu jualan, ya? Kemudian ada pembeli, anak kelas 2 SD, beli rokok Mbak Elvira. Rokok LA Bold. itu ya mungkin akan bertanya kepada anaknya terlebih dahulu, itu untuk apa rokoknya, apa buat orang tuanya atau disuruh siapa. Oke. Ilyas, kamu pernah menemui seorang penjual yang bertanya begitu kepada anak kelas 2 SD yang membeli rokok? Boten Pak, langsung dijual. Langsung dijual ya. Nah, berarti Elvira itu sebagai seorang peneliti, nanti kalau kamu meneliti kamu nggak jujur. Ya. Seorang peneliti itu harus jujur. Dan ketika kita masuk ke ranah sosiologi sastra, kita mau meneliti karya sastra, jadi disitulah nanti kita akan bisa melihat fenomena-fenomena. Kita akan kembali lagi pada pertanyaan akhirnya begini. Soal baik dan buruk, ya, ada yang melatar belakangi semua itu. Jadi apakah karya sastra itu harus mengajarkan yang baik-baik? Itu pada kasus anak yang beli rokok tadi, ya, direfleksikan dalam bentuk seperti itu. Rizky merokok, Rizky? Iya Pak, merokok Pak. Merokok. Di bungkus rokoknya yang Rizky beli itu ada tulisan apa? Kayak ada tulisan soal nikotinnya, terus ada tulisan tentang harganya juga Pak. Itu ada tulisan rokok membunuhmu, ya. Jadi di situ esensinya ya. Tadi pertanyaan-pertanyaannya. Ketika seorang perokok diberi keterangan seperti itu, dia tetap beli rokok kan, Rizky? Ya. Oke Pak. Nah itu. Jadi kita tidak bisa mengontrol semua yang ada di dalam kehidupan ini. Begitu juga di dalam karya sastra. Karya sastra itu ada tugas yang diemban. Kalau dulu dulce et utile, bersifat menyenangkan dan bermanfaat. Tetapi saat ini karya sastra itu nggak bermanfaat ya juga nggak apa-apa. Itu akhirnya pada tahapan yang saat ini sudah mulai bergeser. Nah, kemudian ini pertanyaan lagi saya jawab dengan refleksi lagi. Curhatan kata Ilyas, masuk nggak kepada karya sastra? Kayak gitu ya. Sekarang saya mau bertanya ini untuk menjelaskan itu agar menancap semuanya. Hida, mana Hida suaranya? Iya Pak. Oke, Hida, kamu tahu puisi? Iya. Ya, tahu.
Tahu Pak. Tahu cerpen? Iya, tahu. Tahu novel? Iya, tahu. Tahu ya. Tahu drama? Iya, tahu. Alhamdulillah tahu semua ya. Yang membedakan 4 itu apa? Satu dengan yang lainnya. Karena kan kamu sudah tahu semuanya. Yang membedakan keempat itu apa? Apa yang membedakan? Lo katanya tahu, disuruh membedakan enggak tahu. Oke, sekarang saya mau mengilustrasikan ya. Hilda tahu Ilyas. Iya, tahu Pak. Hilda tahu Rizky. Iya, Hilda tahu Andra. iya. Yang membedakan 3 orang ini apa? Fisiknya. Fisiknya. Ya. Fisik yang bagaimana? Kalau Ilyas itu rambut pendek. Kalau Andra rambutnya gondrong. Sedangkan Rizky sama juga sih rambutnya. Kalau untuk fisik tubuhnya, Rizky itu tinggi. Kalau Ilyas itu Ya oke, sudah cukup. Kembali lagi kepada puisi, cerpen, novel, dan drama. Coba bagaimana? Apa yang membedakan itu? Apa ya Pak? Loh, katanya tadi tahu, kok sekarang bertanya apa? Oke, sekarang siapa ini yang belum saya tanya ini? Indah. Mana suara Indah? Indah, mana Indah? Keluar, Pak. Keluar Pak. Keluar. Oh, ditanya langsung hilang ya, keluar ya. Mimin belum, Pak. Mimin, ya siapa Mimin? Mimin itu siapa? Kepencet itu yang merah. Oke, Indah. Indah ini yang mana sih wajahnya? Dibuka kameranya. Indah yang mana Indah ini? Mana Indah ini? Oh, ini Indah. Oke. Yang lain kuat nggak? Dibuka kameranya, ayo dibuka. Saya biar nggak lupa ini dengan wajah-wajah kalian ini. Ayo dibuka on cam. Ya bagaimana Indah? Apa Pak pertanyaannya tadi? Pertanyaannya, kamu tahu puisi? Iya tahu. Tahu cerpen? Tahu. Tahu novel? Tahu. Ya. Tahu drama? Drama tahu. Tahu. Yang membedakan keempatnya itu apa? Kalau novel itu mungkin ceritanya itu dari gimana ya Pak? Lebih kompleks gitu loh. Dari lebih panjang daripada cerpen gitu nih. Terus Bentar ya. Kalau puisi itu cuma apa ya? Ya kayak kalau buat puisi tentang judul alam gitu ya. Ya meliputi alam itu aja. Kalau
drama itu apa ya? Oke. Kamu itu diminta menjelaskan puisi, cerpen, novel, kayak menjelaskan kamu itu cinta Elia saja sulit mengatakan, ya. Rara Bia ini siapa? Rara Bia ini. Saya coba on cam. Siapa nama lengkapnya Rara Bia ini? Itu Siti Aminah itu, Pak. Oh, Siti Aminah. Kok diberi nama Rara Bia? Mana Rara Bia? Halo? Iya, Pak. Ayo on cam dulu. Saya mau melihat kalian satu persatu ini. Lama tidak melihat kalian. Yes, sebentar. Rizky on cam. Rizky. Oke Pak, bentar Pak. Panggilannya Rara kah kamu, Siti Aminah? Boten nih pakai HP satunya, Pak. HP-nya banyak. Oh, boten. Kita akan pakai tadi. Oh, gitu. Ya, saya ulangi lagi biar nanti semuanya jelas. Rara, lu kok hilang lagi? Puisi tahu? Nggih. Cerpen tahu? Nggih. Nggih. Novel tahu? Nggih. Drama? Ya, Pak. Yang membedakan keempatnya itu apa? Kalau drama merupakan jenis karya yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerakan. Kalau novel, karangan prosa yang panjang dan rangkaian cerita kehidupan seseorang. Kalau puisi, sebuah seni yang tertulis menggunakan bahasa untuk menambahkan kualitas. Sedangkan cerpen, singkatan dari cerita pendek. Berarti perbedaannya bagaimana? Itu kan definisi menurutmu. Berarti perbedaannya bagaimana? Intan Dita. Mana ini Intan Dita? On cam. Intan Dita. Yang mana namanya Intan Dita wajahnya? Ini Pak. Itu bukan wajahnya, itu mulutnya. Saya nggak tahu wajahnya itu. Ya, agak jauh sedikit. Oke, Intan. Panggilannya Intan ya? Iya. Apa perbedaan keempat hal itu tadi? Jelaskan dengan sangat sederhana. Jangan menjelaskan kayak Indah tadi, sulit ya, kayak mengungkapkan cinta gitu loh. Yang sederhana gitu loh. Kalau menurut saya, cerpen itu berisikan tentang cerita kehidupan, cuman dirangkai dengan kalimat yang panjang atau cerita yang cenderung panjang. Kalau novel itu Pak, kalau cerpen menceritakan tentang kisah atau baik kehidupan manusia, alam atau apa, cuman cenderung pendek. Kalau drama menceritakan kehidupan manusia, cuman cenderung dengan kecakapan atau percakapan tokoh. Sedangkan puisi, yakni berisikan kalimat-kalimat indah, baik itu panjang maupun pendek. Kalau kebanyakan puisi itu bisa panjang, bisa pendek sih, Pak. Gitu ya. Sekarang siapa ini yang belum? Saya tanya ini.
Nur Hayati. Ada nama Nur Hayati di sini. Mana orangnya? Saya Pak. Duh, Aminatus Sururi. Aminatus Sururia. Mana sih Nur Hayati? Oh, kok pakai nama Nur Hayati? Hayati lelah, Bang. Ya. Apa perbedaan dari empatnya itu? Kalau cerpen sama kan kata Coba diulangi lagi. kalau Ada bermasalah ya dengan mikrofonnya? Iya. enggak Pak. Oh, kadang bisa jelas tapi waktu jawab kok hilang suaranya ya. Oh, indah sekali hidup ini ya. Oke. Itu berarti kan secara umum tadi ya. Kalau ditanya pengertian tahu ya, kemudian disuruh menjawab, membedakan juga tahu, cuma ribet gitu ya. Kemudian kalau dihubungkan dengan pertanyaannya Ilyas tadi, ya, tinggal mengembalikan kepada esensinya. Apakah yang ditulis di media sosial itu memenuhi yang namanya secara struktur puisi, secara struktur cerpen, secara struktur novel, secara struktur drama. Jadi kita kembali lagi ke esensi. Jadi di situ caranya. Ya. Ketika secara esensi tanpa ditanya itu sudah bisa terjawab, ya. Itu berarti kita secara keilmuan itu kita sudah bisa menganggap itu sebagai puisi, itu sebagai cerpen, itu sebagai novel, itu sebagai drama. Jadi semacam itu seharusnya secara logikanya. Lah kemudian kalau ada fenomena, kalau saya tidak menganggap itu cerpen, saya tidak menganggap itu novel, saya tidak menganggap itu puisi, bagaimana? Ya kalau kita mengkaji dari keilmuan, ya, karena ada ilmunya, ya kan? Saya tanya Ilyas, ya, saya ke masjid kemudian melakukan gerakan wudhu. Saya bilang ditanya Ilyas, saya nggak wudhu Yas. Nah menurut Ilyas bagaimana? Wudhu Pak. Nah ya kan. Jadi tidak bisa serta-merta kalau ada ilmunya kita sudah melakukan hal yang sama dengan keilmuannya, kemudian kita menjawab itu bukan puisi, ya. Apakah itu bisa? Ya, kita melihatnya dari keilmuan, tapi kalau kita melihat dari argumen orang tersebut, kalau kita mau mengkaji itu dari sosiologi pengarang, nah itu akan menjadi data baru. Ya, data baru. Pentingnya kalau kita melakukan kajian sosiologi pengarang. Ya, di situ nanti kita akan mengupas, kita akan membandingkan data dari strukturnya, data dari pengarangnya, kemudian nanti tambah satu lagi untuk mengokohkan biar terbentuk satu piramid dari pembaca. Ya, kalau pembaca membaca itu kira-kira itu disebut sebagai puisi kah? Nah, ketika sudah terbentuk ini, kita bisa memaknai secara keilmuan. Jadi begitu. Minggu depan saya mengharap
Topiknya apa? Berarti sosiologi pembaca ya. Nanti akan saya tanya begini lagi. Awas kalau nggak membaca nanti ya. Baca semua yang presentasi dan yang tidak presentasi harus membaca terkait sosiologi pembaca. Ya, jadi itu refleksinya hari ini. Saya tidak menjelaskan timbal balik, tapi saya memberi pertanyaan-pertanyaan, harapannya pertanyaan-pertanyaan itu bisa mempermudah logika berpikirnya. Ya. Yang tidak ada berarti siapa hari ini? Ini 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 18 ya, kurang 3 orang. Oke, nanti seperti biasa video ini akan saya kompres, saya masukkan di YouTube. Bagi yang belum mengikuti perkuliahan bisa menengok kembali, dan jangan lupa absensinya nanti di e-learning. Jadi semacam itu. Cukup sekian dari saya. Sakri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe.